Kenapa Indonesia Malaysia disebut sebagai negara serumpun? Dahulu kita ialah satu negara yang berdaulat. Kita berada dalam kekuasaan kerajaan yang sama, di Kerajaan Sriwijaya yang beribu kota di Sumatera Selatan dan Kerajaan Majapahit yang beribu kotakan di Jawa Timur. Kedua negara ini memiliki wilayah yang mencakup sebagian Indonesia dan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Samanan Official. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ngebahas soal serumpun Indonesia dan Malaysia atau Malaysia dan Indonesia gitu sebaliknya ya. Konflik antara tahun 1999 sampai tahun 2022. Oke, kita ngobrol-ngobrol ringan aja ya. Banyak sih yang menanyakan kayak gitu kan. Saat ini sih masih kayak terbelenggu gitu. Ada yang mengatakan bahwa Indonesia sama Malaysia itu serumpun gitu. Tapi ada juga sebagian yang mengatakan bahwa Indonesia sama Malaysia itu hanya bertetanggaan aja gitu. Hanya sebatas pertemanan aja gitu. Jadi kerjasama aja gitu. Ada yang kayak begitu ya. Jadi masih banyak ya di kalangan Indonesia bahwa tidak menerima bahwa Indonesia sama Malaysia itu dikatakan serumpun. Tetapi ada sebagian Malaysia sih malah justru dia itu mengaku Indonesia serumpun gitu ya, diakui serumpun gitu. Tapi yang lainnya Indonesia banyak yang penolakan nggak mau dianggap serumpun sama Malaysia gitu. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini kata orang Indonesia gitu ya sebagian. Kenapa kok nggak serumpun sama Singapura gitu? Seperti negara-negara tetangga yang lainnya kayak apa namanya Timur Leste yang lainnya gitu. Kok enggak gitu? Kenapa maunya sama Indonesia gitu? Nah, jadi beberapa faktor ya ada soal serumpun ya. Mungkin dianggapnya ini ya berasumsi aja gitu. Karena Indonesia sama Malaysia itu ada kemiripan dari segi bahasa ya, kultur budaya ya. Nah seperti itu ya. Jadi banyak yang mengatakan soal serumpun karena ada kemiripan gitu ya, kesamaan gitu. Tetapi kalau kita mau ngebahas soal lebih dalam lagi gitu ya, soal serumpun, tetapi kita sistem dari pemerintahnya juga beda gitu, dari penjajahnya juga beda. Kalau Malaysia itu kan dijajahnya sama Inggris gitu. Nah, kalau Indonesia bukan sama Inggris, tapi sama Belanda. Jadi kita dari sistem penjajahannya aja beda gitu. Tapi gue sih bukan membandingkannya. Tetapi ini kan terserah teman-teman berpendapat gitu ya. Yang mau serumpun silahkan komen ya kenapa alasannya gitu. Dan juga yang menolak serumpun Indonesia sama Malaysia itu silahkan di komentar. Dan juga berikan alasannya kenapa. Ya, gitu. Jadi ada perbedaannya gitu. Jadi sistem pemerintahnya juga beda ya. Karena Indonesia itu sistemnya presidensial ya. Presiden gitu. Jadi bukan kerajaan. Kalau Malaysia kan sistem pemerintahnya itu monarki. Jadi sistemnya sistem kerajaan perdana menteri. Dari situ aja kan udah beda. Oke, kita kalau ngomongin dari segi bahasa gitu. Jadi bahasa kita memang ada sebagian bahasa Melayu, tetapi bukan bahasa Indonesia. Kalau anggap Indonesia itu bahasa Melayu itu seperti Riau gitu ya, sejenisnya gitu kan. Bahasa-bahasa Melayu itu dianggap bahasa lokal atau bahasa daerah Indonesia, bukan bahasa nasional. Tetapi kalau di Malaysia, bahasa Melayu itu adalah bahasa nasional Malaysia gitu. Nah, seperti itu perbedaannya gitu ya. Jadi sistem bahasanya beda dong. Kalau Indonesia jelas bahasa nasionalnya itu adalah bahasa Indonesia. Jadi bahasa persatuan gitu. Jadi di Indonesia itu banyak bahasa-bahasa, setiap daerah beda-beda bahasa ya. Setiap suku beda-beda bahasa. Kita disatukan gitu menjadi bahasa Indonesia. Penuturnya aja jangan diragukan lagi, sudah banyak itu, jangan dipertanyakan lagi soal kayak gitu ya. Kalau di Malaysia, ya jelas beda. Karena bahasa nasional nasional itu bahasa Melayu. Nah, seperti itu ya beda ya dari sistem kayak gitu. Tetapi kalau dari segi budaya gitu, memang ada kemiripan ya, dari kultur budayanya gitu kan. Dari keseniannya ada, dari makanan juga ada kemiripan gitu ya. Nah, tetapi apakah bahasa Melayu itu dari mana asal-usulnya? Memang sih dari bahasa Melayu itu akar akar rumputnya itu ya dari Indonesia induknya gitu. Mungkin tersebar ke daerah Malaysia. Nah, karena kan di Indonesia itu bahasa daerah gitu. Jadi sih ini opini saya aja gitu. Saya juga sih
Menurut saya gitu ya, menurut asumsi saya sih, lebih tepatnya kita sama Malaysia itu memang kita negara tetangga gitu kan, boleh kita katakan negara sahabat. Ya, untuk menjalin kerjasama hubungan pemerintah, ya bisnis, investasi gitu kan, untuk kayak gitu-gitulah keperluan, ekonomi negara lah. Tapi kalau untuk dikatakan serumpun ini agak berbeda gitu. Jadi maksudnya kalau serumpun ini gimana ya, susah juga ngejelasinnya. Jadi kalau Malaysia memang Indonesia anggap serumpun, berarti, boleh dikatakan budaya-budaya Indonesia juga seperti Reog Ponorogo, yang lain-lainnya gitu, tari kecak, apa, wayang kulit gitu. Bukan mengklaim ya, tapi mereka juga boleh dong, mengembangkan di sana gitu. Atau bisa jadi sih ada oknum mengklaim gitu, bahwa ini saya juga, punya saya gitu, tetapi bukan seperti itu ya. Nah, jadi makanya kita itu dibedakan ya, Indonesia ya Indonesia gitu, Malaysia ya Malaysia, karena kan ada udah finishing gitu. Dari segi bahasa beda, dari budaya beda, dari jajahan juga beda. Dari bahasa penuturnya juga beda, jadi udah finishing gitu, nggak bisa digugat-gugat gitu, kalau soal itu udah masing-masing gitu ya. Udah, istilahnya udah mempunyai klaim hak cipta gitu, jadi nggak bisa diotak-atik lagi kalau soal kayak gitu ya, kalau urusan negara kayak gitu. Nah, ya, yang lebih salutnya lagi kalau di Indonesia itu ya, kalau apa, yang lebih salutnya lagi gitu ya, kalau orang-orang keturunan Tionghoa gitu, keturunan Arab, ya. Bahkan ada sebagian keturunan India gitu. Kalau tinggal di Indonesia itu, mereka itu wajib menggunakan bahasa nasional Indonesia. Tentunya yaitu bahasa Indonesia gitu. Nah, meskipun mereka mungkin kesehariannya di rumahnya itu bahasa ibu, bahasa nenek moyang mereka, tetapi kalau di luar pada lingkungan setempat, dia itu menggunakan bahasa Indonesia. Dia tidak menggunakan bahasa Mandarin, ya bahasa Arab gitu, enggak. Tetapi bahasa Indonesia. Nah, kita itu kuat gitu persatuannya. Tetapi kalau di Malaysia yang anehnya gitu, mereka yang berpenduduk di sana, tinggal di sana, keturunannya juga, dari India, dari China, Tionghoa gitu, tapi menggunakan bahasa ibu mereka gitu. Bahkan di kafe-kafe, di restoran bergaul mereka di lingkungan setempat yang ada di Malaysia itu, mereka menggunakan bahasa ibunya gitu. Nah, kok kenapa gitu? Kenapa nggak di situ, diperkuat aja gitu bahasa Melayunya? Nah, kayak gitu, nah, oke, kita soal ngomongin, banyak ya budaya-budaya Indonesia itu yang diklaim oknum Malaysia ya. Mungkin aku nggak nyalahin bahwa 100% mereka salah gitu, keluarganya. Karena mereka itu tidak diajarkan di sekolah bahwa itu budaya mereka itu apa aja gitu. Nah, gitu. Jadi ciri khas makanan kulinernya apa aja gitu. Jadi mungkin mungkin ini ada orang Indonesia yang berpenduduk di sana, yang udah tinggal di sana, terus punya anak. Nah, bapaknya itu bisa masak rendang, masak nasi Padang, masak lodeh gitu kan, masak-masak ciri khas Indonesia. Terus anaknya kan nggak tahu, pas dia makan bilang ke temennya, "Oh, ini punya Indonesia, apa, punya Malaysia," gitu. "Oh, rendang ini punya Malaysia." Terus ada tarian-tarian di sana, seperti Reog Ponorogo, mungkin orang Indonesia yang, bisa gitu pertunjukan di sana terus diakui gitu. Nah, seharusnya Malaysia itu pemerintahan juga ditegesin lagi tuh ya, diatur lagi gitu, bahwa pendidikan di sekolah-sekolah itu diajarin budaya-budaya Malaysia gitu. Kebanyakan mereka itu kalau ditanya warganya, "Rendang ini dari ciri khas mana?" gitu. Terus kayak Reog Ponorogo ini dari ciri khas mana, malah mereka itu mengakui gitu, "Ini punya Malaysia," gitu. Karena tidak ketahuan mereka gitu. Aku nggak nyalahin soal kayak gitu ya, nggak 100% nyalahin. Ketidaktahuan mereka gitu. Nah, seperti itu ya. Karena generasi-generasi mereka itu, bahkan kalau sekarang-sekarang itu ya, tahun 2004 itu, bahasanya juga lebih menggunakan bahasa Indonesia gitu, ketimbang bahasa Melayu sendiri. Karena mungkin, menurut mereka itu bahasa Indonesia itu nyentrik, gaul gitu, banyak-banyak variasinya gitu kalau bahasa Indonesia. Makanya mungkin ya tahu dari YouTube, dari TikToker, apa, kayak gitu-gitulah, mereka jadi menggunakan bahasa Indonesia. Mereka bukan mengklaim, tapi menggunakan bahasa Indonesia di sana gitu ya, seperti itu. Nah, luar biasanya kayak gitu ya. Oke teman-teman, itu aja ya. Tetapi kita sebagai negara serumpun, Indonesia sama Malaysia lebih baik saling support aja, saling dukung aja, antara kedua negara dari segi sepak bola, ekonomi, semoga maju semua gitu. Kita kerjasama lah ya dari sistem, ekonomi. Tetapi
Kalau untuk urusan ya budaya segala macam ini itu kan udah masing-masing gitu kan, udah harus tahu ya, seperti itu. Oke, kita lebih baik tidak gaduh gitu ya kan, kita mempersatukanlah, negara tetangga Indonesia dan Malaysia. Nah, ketimbang perdebatan negara serumpun ini itu, jadi menurut teman-teman serumpun itu seperti apa gitu? Apa yang serumpun itu? Artinya serumpun itu satu atap kah? Satu gedung? Terus beda orang gitu? Apa kita satu akar induk ibu bapak ibaratnya kan punya anak terus rumahnya berbeda-beda gitu. Nah, seperti apa menurut asumsi teman-teman negara serumpun itu? Harus dikasih tahu penjelasannya ya. Nah, oke teman-teman itu aja ya. Kalau salah saya koreksi, ini hanya kita ngobrol ringan aja ya, kita diskusi. Para audiens silahkan dikomentarin aja soal negara serumpun menurut teman-teman kayak gimana gitu ya. Tetapi hati-hati kalau berkomentar itu jangan saling menyinggung. Kita harus justru berbagi pengalaman agar tahu generasi-generasi Genji itu, generasi penerus baru itu harus tahu bahwa budaya mereka itu seperti apa, budaya Indonesia itu seperti apa gitu. Nah, jadi tidak ada di situ yang istilah kata mengklaim itu. Oke, itu aja video saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, komen dan juga di subscribe ya agar channel YouTube saya berkembang dan saya akan memberikan informasi dan edukasi seputaran pembahasan-bahasan yang terupdate. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.